Hello and hi, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Natnuha. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Bersua kembali bersama Prakarya. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi dan keselamatan kerja. Seperti yang kita ketahui, teknologi saat ini tuh sudah berkembang sangat pesat sekali. Sekarang ini pun kita sedang menyelami perkembangan teknologi. Ada WhatsApp, Instagram, YouTube, Mushroom, dan lain-lain. Itu semua merupakan perkembangan teknologi yang kita manfaatkan sekarang. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas 3 poin penting dalam perkembangan teknologi dan keselamatan kerja. Jadi yang pertama adalah pengertian teknologi, yang kedua perkembangan teknologi, dan ketiga keselamatan kerja. Dari yang terdasar dulu yaitu pengertian teknologi. Nah, apa sih sebenarnya teknologi itu? Jadi menurut etimologi, teknologi itu berasal dari perpaduan 2 kata, yaitu techne atau tekton dan logos. Nah, keduanya ini berasal dari bahasa Yunani. Tekton atau techne itu berarti keterampilan dan logos berarti ilmu. Jadi secara sederhana, teknologi itu dapat diartikan sebagai ilmu tentang keterampilan. Ada juga nih ahli yang mengungkapkan teknologi, yaitu menurut Joyo Hadikusumo. Nah, dia menyebutkan bahwa teknologi itu sesuatu hal yang berkaitan erat dengan sains dan perekayasaan atau engineering, gitu ya. Nah, ada juga nih yang ketiga yaitu pengertian berdasarkan web.engineer.Oregon State. Tulisnya begini ya. Pengertian teknologi itu dibagi menjadi 5 jenis. Jadi yang pertama itu pengertian teknologi sebagai proses. Nah, gitu ya. Terus kedua ada pengertian teknologi sebagai objek, lalu teknologi sebagai ilmu pengetahuan, pengertian teknologi sebagai benda, dan yang terakhir adalah pengertian teknologi sebagai sebuah sistem yang tersusun atas proses teknologi. Teknologi itu selain dari proses, itu juga ada hasil ya, hasil dari sebuah ilmu tentang keterampilan itu sendiri, yang mana digabungkan antara sains dan perekayasaan atau engineering. Nah, lalu bagaimana sih perkembangan teknologi dari awal mungkin ya sampai sekarang ini? Nah, kita masuk ke perkembangan teknologi. Ya, jadi awalnya teknologi itu hanya bersifat kebendaan dan berhubungan dengan tugas eksploitasi dan pengolahan sumber daya alam. Contohnya kayak kampak, tombak, dan panah. Nah, dewasa ini teknologi itu tidak sekedar bersifat kebendaan saja, tapi sudah ada beberapa yang bisa diklasifikasikan. Jadi yang pertama itu adalah teknologi eksploitasi. Apa aja nih eksploitasi itu? Kayak berburu, menangkap ikan, memetik, bertani, ya, menambang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu teknologi pengolahan. Nah, seperti apa? Seperti merebus, memanggang, terus memfermentasi, melebur bahan. Itu adalah teknologi pengolahan. Terus yang ketiga adalah teknologi transportasi. Yang paling dasar dulu dari hewan. Jadi kan semua hewan tuh tadinya liar, akhirnya dengan teknologi, dengan keilmuan kita bisa menjadikannya transportasi. Setelah itu baru berkembang jadi ada perahu, ada kapal, mobil, pesawat, dan lain-lain. Yang keempat adalah teknologi kenyamanan. Nah, ini tuh meliputi pakaian, terus perabot rumah tangga, rumah itu sendiri, atau bahkan sampai ke obat-obatan. Itu teknologi kenyamanan. Dan yang terakhir adalah teknologi peningkatan potensi manusia. Yaitu maksudnya adalah ini membuat peralatan berburu, menangkap ikan, dan mempertahankan diri gitu. Jadi hal-hal yang sudah tadi disebutkan itu dikembangkan lagi menjadi teknologi peningkatan potensi manusia. Tentunya dari dulu sampai sekarang itu teknologi sudah pasti berkembang dong, tidak berdiam diri gitu kan. Sampai saat ini apa sih perkembangan yang kelihatan? Nah, kita bisa dilihat nih dari perkembangan teknologi. Yang pertama itu perkembangan teknologi dari manual ke otomatis. Contohnya aja misalnya seperti alat-alat produksi gitu ya, alat-alat rumah tangga aja misalnya gini lah, yang paling gampang tuh
Misalnya menanak nasi dulu kan harus ada proses memasak, menanak nasi dan lain sebagainya, itu panjang ya sampai benar-benar kita bisa makan. Tapi hari ini itu dengan otomatis setelah kita cuci, kita masukkan ke alat penanak nasi, kita tunggu beberapa menit, matang dengan sendirinya dan kita tinggal langsung menyantap. Lalu yang kedua itu perubahan produk dari yang tadinya besar menjadi kecil. Meskipun pada hari ini itu jadi kebalik lagi ya, jadi kembali lagi dari kecil ke besar. Contoh lah handphone aja. Dulu handphone tuh kan besar-besar ya. Setelah itu makin kesini makin kecil, makin kecil, makin kecil. Tapi sekarang jadi kembali lagi. Itulah perkembangannya. Jadi dari besar, kecil, bahkan bisa lagi berkembang ke besar lagi. Lihat aja perkembangan itu. Yang ketiga itu peningkatan jaringan kerja sistem. Maksudnya di sini adalah seperti dari sederhana ke modern gitu. Contohnya sistem informasi yang tadinya kita informasi cuma dapat dari koran gitu kan. Sekarang kita bisa dengan gampang mencari informasi di media online. Lalu yang terakhir adalah perkembangan produk yang tadinya berat menjadi ringan gitu. Contohnya, nah udah pasti ini perkembangan teknologi ini tuh menyebabkan perubahan budaya gitu ya. Berkembangnya teknologi, ada yang memang semakin rajin, tetapi ada juga yang malah jadi malas-malasan gitu. Salah satunya jadi malas gerak juga, itu merupakan dampak dari perubahan teknologi. Terus yang ketiga, nah, setelah tadi kita membahas pengertian, lalu kita melihat kepada perkembangan teknologi, sekarang kita masuk ke keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja itu apa sih? Jadi ini tuh merupakan sarana utama ya untuk pencegahan kecelakaan, cacat, bahkan sampai kematian gitu kan akibat kecelakaan saat bekerja. Jadi keselamatan kerja ini harus diperhatikan. Bukan hanya pekerjaan yang berat-berat, tapi pekerjaan yang ringan pun kita tetap harus memperhatikan keselamatan kerja ini. Selanjutnya, keselamatan kerja ini disebut dengan K3 ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi tidak hanya selamat tapi harus juga sehat. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Udah pasti jelas ya. Untuk melindungi keselamatan pekerja ya saat melakukan pekerjaan itu sendiri. Terus kedua itu menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Jadi kita bisa fokus gitu ya bekerja kalau misalnya keselamatan kerjanya sudah diperhitungkan. Lalu sumber produksi terpelihara dan digunakan secara aman serta efisien. Maksudnya adalah bukan hanya tentang kitanya yang selamat, tapi alat-alat yang digunakannya juga itu harus selamat dari kerusakan kah atau dari kemalingan dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ruang lingkup keselamatan tuh udah pasti yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja ini harus ditempatkan di semua tempat kerja ya, termasuk di rumah kalian. Kalau misalnya kalian lagi mengerjakan apa nih, prakarya ya di kamar. Nah, kalian harus memperhatikan itu. Diperhatikan juga tenaga kerjanya, terus bahayanya akibat kerja itu, dan apapun yang memengaruhi terhadap tempat kerja kalian. Terus yang kedua itu aspek perlindungan ya, macam-macamnya nih, apa aja nih yang harus dilindungi gitu ya, aspek-aspeknya. Udah pasti subjeknya, orangnya, tenaga kerjanya, kaliannya gitu ya, dari semua jenis pokoknya apapun itu. Lalu peralatannya dan bahan juga. Selanjutnya itu ada faktor-faktor lingkungan ya, hubungan fisik, biologis, kimiawi gitu kan. Bisa aja saat kita ngerjain ada adik kita ke dalam ruangan kerja kita, saya itu mengganggu. Nah, itu juga tetap harus diperhatikan. Lalu prosesnya dalam pembuatannya dalam proses produksinya. Setelah itu karakter dan sifat pekerjaannya. Jadi ada yang memang pekerjaan, misalnya kalau kalian bikin kerajinan, apakah ini bisa dikerjakan di indoor atau ternyata memang ini mah dikerjakannya harus di luar ruangan, di outdoor. Nah, itu harus diperhatikan juga. Dan setelah itu ada teknologi dan metodologi kerjanya. Hampir sama kayak tadi aja, kita diperhatikan gitu ya, diperhatikan kira-kira ini bisa menggunakan alat yang ringan atau harus menggunakan alat-alat yang berat. Lalu ada juga penerapan K3 ini dilaksanakan secara holistik sejak perencanaan. Jadi jangan kalian mendadak gitu ya mempersiapkan K3 ini. Enggak, kalian harus memperhitungkan dulu dari awal. Sebelum kalian mengerjakan, sebelum kalian memproduksi, kalian harus perhitungkan kira-kira seperti apa nih keselamatan kerja kepada alatnya, kaliannya, dan lain-lainnya yang tadi sudah disebutkan. Terus yang terakhir adalah siapa yang harus bertanggung jawab gitu.
sudah pasti semuanya yang ada di tempat kerja. Jadi bukan hanya kita, bukan hanya misalnya kalau di perusahaan ya bosnya, semua orang yang ada di sana harus ikut terlibat bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja. Gitu. Nah, yang terakhir dalam keselamatan kerja itu ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Jadi ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Itu yang pertama adalah potensi bahaya. Maksudnya di sini adalah keadaan yang menimbulkan kecelakaan. Lalu ada tingkatan bahaya. Ini ya tadi seperti apa bahaya yang akan ditimbulkan dalam kerjaan tersebut, apakah sampai meninggal kah ataukah tidak, itu harus diperhatikan juga. Resikonya ya, kemungkinan resikonya ini akan berdampak besar atau tidak. Lalu insiden itu kejadian yang tidak diinginkan gitu ya, tidak diprediksi. Terus kecelakaan udah pasti, ini juga hampir sama ya, kejadian yang tidak diduga, tidak diperkirakan gitu bakal sampai segitunya. Lalu aman atau selamat, udah pasti ini kondisi dimana kita tuh bebas dari bahaya. Dan yang terakhir adalah tindakan tidak aman. Ini tuh biasanya orang-orang yang suka melanggar prosedur ya, atau aturan-aturan yang sudah diberikan orang yang membuat peraturan tentang keselamatan kerja. Nah, itulah materi mengenai perkembangan teknologi dan keselamatan kerja. Nah, setelah kalian mendengarkan materi tersebut, saya akan bertanya pada kalian, kira-kira perkembangan apa sih yang kalian ketahui? Kalian tuliskan di kolom komentar perubahan apa yang ada di sekitar rumah kalian. Oke, jangan lupa kasih nama dan kelasnya. Sip. Sekian materi mengenai perkembangan teknologi dan keselamatan kerja. Saya harap apa yang saya sampaikan tadi dapat kalian cerna, pahami, dan jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar atau langsung saja hubungi saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Like video ini jika kalian suka. Tambahkan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Bagikan video ini di akun media sosial kalian. Agar tidak ketinggalan video yang lainnya, silakan di subscribe. Terima kasih, selamat belajar, dan bye-bye.